Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gina Permata Ayu. Saya dari Sekolah Tinggi Teknologi Industri dan Farmasi Bogor. Di sini saya akan mempresentasikan tentang produksi vaksin COVID-19 di Indonesia. Kita bahas COVID-19 itu sendiri apa? COVID-19 atau virus corona adalah jenis baru dari coronavirus yang menular ke manusia. Virus ini bisa menyerang siapa saja, seperti lansia atau golongan usia lanjut, orang dewasa, anak-anak, dan bayi, termasuk ibu hamil dan ibu menyusui. Virus corona atau COVID-19 adalah kumpulan virus yang bisa menginfeksi sistem pernafasan. Namun, virus ini juga bisa menyebabkan infeksi pernapasan berat, seperti infeksi paru-paru. Virus ini menular melalui percikan dahak atau droplet dari saluran pernapasan. Misalnya, ketika berada di ruang tertutup yang ramai dengan sirkulasi udara yang kurang baik, atau kontak langsung dengan droplet. Di sini kita bahas struktur COVID-19 atau corona itu sendiri. Dimulai dari sifatnya. Virus corona sendiri punya sifat yang sensitif terhadap panas. Mereka akan mati jika terkena suhu 56 derajat Celcius dalam waktu 30 menit. Virus ini juga membutuhkan inang sebagai tempat berkembang biak. Ia akan mati ketika berada di luar tubuh makhluk hidup dalam jangka waktu yang bervariatif, tergantung suhu atau tempat virus berada. Bentuk COVID-19 ini atau corona dikutip dari situs LIVI atau Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Bentuk virus corona menyerupai mahkota seperti namanya. Corona bahasa Latin yang artinya crown atau mahkota dalam bahasa Indonesia. Bentuk mahkota berasal dari protein S atau spike protein yang mengelilingi permukaan virus. Cara penyebaran virus itu ada 4. Yang pertama, penyebaran virus corona melalui droplet. Bisa terjadi melalui droplet saat seseorang batuk, bersin, bernyanyi, berbicara, hingga bernapas. Yang kedua, ada penyebaran virus corona melalui udara. Menurut WHO, bukti bahwa virus corona itu bisa menular atau menyebar melalui partikel-partikel kecil yang melayang di udara. Yang ketiga, ada penyebaran virus corona melalui permukaan yang terkontaminasi. Terjadi saat seseorang menyentuh permukaan yang mungkin telah terkontaminasi virus dari orang yang batuk atau bersin. Yang keempat, ada penyebaran virus corona melalui faecal oral. Dalam laman resmi WHO, melalui faecal oral, orang yang terinfeksi seperti urin dan feses. Sini ada gejala awal virus corona, yaitu ciri-cirinya demam, batuk-batuk, dahak kental, pernapasan cepat, tak normal, anggota tubuh lemas, sesak napas, diare terus-menerus, nyeri sendi. Cara mengurangi risiko terinfeksi virus corona ini, maka kita hindari kontak dengan orang yang sakit. Selalu cuci tangan dengan sabun dan air bersih selama 20 detik. Makan makanan dengan nutrisi yang seimbang. Gunakan masker ketika keluar rumah. Waspada dengan lingkungan sekitar kita. Kita bahas vaksin. Karena adanya vaksin, kita bisa melawan virus penyebab COVID-19 itu sendiri. Pengertian vaksin itu sendiri adalah cara untuk merangsang pembentukan zat kekebalan tubuh
untuk melawan penyakit dengan memasukkan penyakit berupa bakteri dan virus yang sudah dilemahkan. Tujuan vaksin itu sendiri untuk mencegah atau mengurangi pengaruh infeksi penyebab penyakit-penyakit tertentu. Mekanisme cara kerja vaksin di dalam tubuh itu, antigen vaksin yang disuntikan ke tubuh akan menginduksi respon imun. Respon imun ini meniru respon alamiah tubuh dalam merespon infeksi oleh patogen aslinya. Vaksin dibuat dari komponen yang dibatasi atau dihilangkan kemampuannya, sehingga tidak menyebabkan penyakit namun tetap dapat menginduksi kekebalan. Untuk cara vaksin COVID-19 tak berjauh beda pada vaksin pada umumnya. Perjalanan vaksin virus corona masih panjang, bahkan bila tes keamanan di awal berjalan dengan baik, setidaknya masih membutuhkan waktu 1 hingga 1,5 tahun ke depan agar vaksin ini bisa tersedia untuk umum. Untuk vaksin virus COVID-19 yang ada di Indonesia ini masih dalam pengembangan dan siap dalam 18 bulan ke depannya. Apa teknologi produksi vaksin COVID-19? Yaitu ada 6. Pertama, ada vaksin inaktif. Vaksin inaktif mengandung seluruh atau sebagian kecil dari bakteri atau virus yang telah dibunuh. Vaksin inaktif digunakan selama lebih dari seabad untuk mendorong pelindungan terhadap patogen virus. Teknologi inaktif dapat bervariasi berdasarkan strain virus, namun sebagian besar proses pembuatannya menggunakan formaldehid, beta-propiolakton, atau iradiasi ultraviolet. Teknologi ini telah berhasil dikembangkan untuk Slavivirus lain seperti virus demam kuning dan virus penyakit radang otak. Yang kedua, ada vaksin yang dilemahkan. Teknologi vaksin yang dilemahkan telah diaplikasikan dalam pembuatan vaksin influenza, yaitu dengan memanfaatkan telur ayam berembrio yang dimurnikan dengan ultrasonografi gradien struktosa. Teknologi ini sudah dikembangkan dengan baik. Namun jika digunakan untuk virus jenis lain, maka harus ada pembaharuan. Di balik kesuksesan dari teknologi ini, penggunaan vaksin yang dilemahkan mempunyai beberapa resiko seperti terjadinya kembali virulensi dan cedera jaringan yang memicu terjadinya perkembangan infeksi sekunder yang lebih parah. Yang ketiga ada vaksin subunit. Vaksin subunit mencakup 1 atau lebih antigen RBD S subunit S1 protein S virus. Secara umum, jenis vaksin ini lebih aman dan lebih mudah diproduksi, tetapi seringkali membutuhkan penambahan bahan pembantu untuk memperoleh respon imun protektif yang kuat. Yang keempat, ada vaksin berbasis vektor virus. Vektor virus dianggap sebagai teknologi potensial untuk terapi gen, dan vaksin. Terapi gen pada penyakit genetik bertujuan untuk mengganti gen yang hilang atau rusak secara permanen dan hanya dapat dicapai jika sistem kekebalan menoleransi pembawa dan produk transgenik. Sedangkan tujuan vaksin untuk mengekspresikan suatu antigen yang memunculkan kekebalan adaptif yang kuat secara sementara terhadap antigen dengan dukungan respons inflamasi yang disebabkan oleh pembawa. Secara umum, kelebihan vektor virus adalah transduksi
gen efisien tinggi, pengiriman gen yang sangat spesifik ke sel target, dan induks respon imun yang kuat. Lalu ada yang kelima, vaksin berbasis DNA. Teknologi ini melibatkan pengenalan asam nukleat ke dalam sel inang. Vaksin DNA adalah teknologi yang telah berkembang pesat dan menawarkan pendekatan baru untuk mencegah beberapa penyakit, baik yang berasal dari bakteri ataupun virus. Vaksin DNA telah dievaluasi secara luas dalam model hewan, penyakit, menular, dan tidak menular, dengan keberhasilan yang umumnya baik dalam memunculkan tanggapan protein terhadap antigen yang disajikan, yang telah berkisar dari epitop sel T atau B, dendrit hingga kompleks poliprotein besar. Pada umumnya, vaksin tersebut berbasis DNA plasmid. Lalu yang terakhir ada vaksin berbasis mRNA. Vaksin berbasis asam nukleat atau vaksin berbasis RNA telah lama dijanjikan sebagai vaksin yang dapat diproduksi dengan cepat sebagai respon terhadap keadaan darurat kesehatan masyarakat, aman, dan memperoleh respon imun protektif. Vaksin berbasis RNA merupakan kandidat yang menjanjikan karena kecepatannya dalam memperoleh urutan data patogen, sehingga dapat diproduksi dengan cepat dan aman. Vaksin RNA lebih menguntungkan dibandingkan vaksin berbasis DNA, karena antigen dapat segera diterjemahkan dari vaksin RNA setelah antigen tersebut memasuki sitoplasma. Hal tersebut meningkatkan efisien transfeksi sehingga perlu adanya efek pada imunogenitas. Jenis teknologi yang dipilih Indonesia dalam produksi pertama vaksin COVID-19 dan alasan memilihnya. Vaksin yang sedang disiapkan oleh Indonesia diberi label vaksin merah putih. Saat ini pengembangannya sudah lebih dari separuh jalan. LBM Eijkman akan menyerahkan bibit vaksin tersebut kepada PT Bio Farma pada Januari mendatang untuk dilakukan 3 tahap uji klinis. PT Bio Farma menggunakan platform DNA dengan alasan DNA vaksin akan diberikan pada subjek melalui suntikan agar bisa masuk ke dalam sel. Saat ini Indonesia menggandeng 3 perusahaan vaksin Cina, yaitu perusahaan Sinovac, Sinopharm, dan CanSino. Kerjasama ini dilakukan karena vaksin produksi sendiri tak akan bisa memenuhinya, maka kerjasama perlu dijalani saat ini. Alasan Indonesia atau PT Bio Farma menjalani kerjasama dengan salah satu perusahaan, seperti perusahaan Sinovac, karena produk-produk Sinovac secara lembaga sudah diakui oleh Badan Kesehatan Dunia WHO, sehingga secara kualitas sudah tidak perlu diragukan lagi. Salah satu produk Sinovac yang diakui WHO adalah H1N1. Mari kita bahas perkembangan vaksin COVID-19 di Indonesia. Perkembangannya saat ini sudah mencapai 50% dengan menggunakan platform protein rekombinan. Meskipun ada kerjasama di awal pembuatan vaksin virus corona, tetapi Kepala LBM Eijkman Amin Soembandrio menegaskan bahwa vaksin merah putih yang sedang dikembangkan di Indonesia memiliki perbedaan dengan vaksin milik Sinovac dari Cina salah satunya. Perbedaan terletak pada platform yang digunakan. Vaksin dari Cina menggunakan virus utuh sebagai antigen. Kemudian, virus tersebut dikembangkan, kemudian dimatikan dengan bahan kimia atau cara lain.
Kemudian virus akan dinetralkan dan dipisahkan dengan bagian-bagian lain. Nah, virus tersebut yang kemudian dipakai sebagai antigen sebagai bahan vaksin. Sedangkan yang dilakukan oleh PT Bio Farma adalah mereka menggunakan platform DNA. DNA vaksin akan diberikan pada subjek melalui suntikan agar bisa masuk ke dalam sel. Vaksin yang diproduksi mandiri oleh Indonesia hanya menggunakan bagian yang dibutuhkan dari virus, dengan mengisolasi dua bagian terpenting virus dalam patogenitasnya, yaitu spike protein dan nukleus kapsid protein. Jadi, yang dijadikan antigen dan diberikan pada subjek adalah kedua protein tersebut. Oleh karena itu, masih dikembangkan, sederet wacana tersebut harus dibuktikan melalui uji preklinis dan uji klinis 1, 2, dan 3. Lalu kita bahas 3 vaksin buatan Cina yang akan tersedia di Indonesia. Yang pertama, perusahaan Sinovac. Vaksin buatan Sinovac berjenis inaktif. Secara singkat, inaktif vaksin adalah vaksin menggunakan versi lemah atau inaktivasi dari virus untuk memancing respon imun. Vaksin inaktif memerlukan beberapa dosis dari waktu ke waktu untuk mendapatkan imunitas berkelanjutan terhadap penyakit. Vaksin inaktif telah digunakan untuk penyakit hepatitis A, flu, polio, dan rabies. Di Indonesia, Bio Farma bekerjasama dengan Sinovac agar Bio Farma bisa memproduksi vaksin yang bernama CoronaVac. Oleh karena itu, uji klinis fase 3 dilakukan di Indonesia. Untuk pengujian klinis di Indonesia, Bio Farma bekerjasama dengan Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran untuk menyiapkan uji klinis vaksin COVID-19. Vaksin asal Cina ini rencananya akan disuntikan kepada 1.620 relawan di Kota Bandung. Uji klinis dimulai pada tanggal 14 Agustus lalu. Vaksin ditargetkan akan diproduksi pada Januari sampai April 2021 yang akan mendatang. Lalu yang kedua, ada perusahaan Sinopharm. Sama dengan vaksin yang dikembangkan Sinovac, vaksin Sinopharm juga merupakan vaksin inaktif virus. Uji klinis fase 3 telah dilakukan di Uni Emirat Arab, Peru, Maroko, dan Argentina. Uji klinis melibatkan 5.000 orang. Lalu yang ketiga ada perusahaan CanSino. Vaksin ini merupakan jenis viral vektor yang dibuat dari protein virus COVID-19 dengan vektor virus adenovirus yang sudah dilemahkan dengan nama AD5. Vaksin ini menggunakan virus untuk mengirimkan gen virus COVID-19 ke dalam sel. Sel akan membuat protein viral yang akan memancing respon imun, tapi virus tidak akan mampu mereplikasi diri. Sama seperti Sinopharm, CanSino telah melakukan uji klinis 3 pada Agustus 2020. CanSino saat ini tengah bernegosiasi dengan negara lain untuk uji coba lebih lanjut, termasuk di Indonesia. Sekian presentasi dari saya mengenai produksi vaksin COVID-19 di Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, and comment.